Dan yang kami hormati para pelayan dalam lingkup sektor Shalom yang berkenan hadir di saat ini, dan yang berbahagia warga unit Shalom 1. Malam ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sangat spesial. Sebuah kisah yang membawakan kasih, sukacita, dan harapan untuk kita semua. Siap mendengarkan? Ya. Pada suatu malam di sebuah kota kecil bernama Bethlehem, langit bersinar terang. Bukan hanya karena bulan yang penuh, tetapi karena ada satu bintang yang bersinar lebih terang dari bintang-bintang lainnya. Bintang itu berkata, "Aku harus menuntun orang-orang ke tempat yang istimewa. Di sana mereka akan menemukan sesuatu yang luar biasa." Di Bethlehem ada seorang perempuan muda bernama Maria dan suaminya bernama Yusuf. Mereka baru saja tiba di kota itu untuk mendaftar sensus. Namun tidak ada tempat yang bisa mereka tinggali. Terpaksa mereka tinggal di kandang kecil untuk hewan. Malam itu Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia membungkus bayi itu dengan kain lampin, lalu meletakkan bayi itu di dalam palungan yang digunakan untuk memberi makan hewan. Tiba ada para gembala yang sedang menjaga domba kawanan mereka di padang, melihat sebuah cahaya yang sangat terang. Tiba-tiba seorang malaikat muncul di hadapan mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Aku membawakan kabar sukacita bagi seluruh umat manusia. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Kalian akan menemukannya di dalam palungan." Para gembala sangat terkejut mendengar kabar itu. Tetapi mereka merasa bahagia mendengar kabar yang telah disampaikan malaikat kepada mereka. Tanpa ragu, mereka langsung bergegas ke Bethlehem untuk mencari bayi yang dimaksud malaikat. Sesampainya di Bethlehem, mereka menemukan bayi Yesus tepat seperti yang telah dikatakan malaikat kepada mereka. Mereka lalu menceritakan apa yang mereka dengar tentang kelahiran Yesus kepada Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf sangat bahagia mendengar cerita itu. Lama setelah itu, ada 3 orang Majus yang melihat bintang besar di langit datang membawa hadiah untuk bayi Yesus. Mereka membawa emas, kemenyan, dan mur sebagai hadiah untuk bayi Yesus. Masing-masing hadiah itu memiliki makna yang sangat khusus. Emas untuk raja, kemenyan untuk imam agung, dan mur untuk mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. Pada hari Natal ini, mari kita ingat bahwa Natal bukan hanya tentang pohon Natal, hadiah Natal, atau makanan enak, tetapi sukacita dan harapan. Jemaat yang berbahagia, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian Natal Unit Shalom 1 di malam ini. Selamat Natal semuanya, Shalom. Selamat malam dan Shalom. Kita akan memulai kebaktian Natal di malam ini. Selamat
Ia tak sendiri melainkan bersama-sama dengan Allah. Sebaik doa di malam Natal oleh Pendeta Sandra Desi Warisa. Di tengah kegelapan dan kekosongan, aku bertanya dalam bimbang, siapakah aku? Aku tersudut di pojok keraguan-raguan, ketidakmengertian menghujam nyali imanku, mempertanyakan rasa percayaku dalam keterasingan diri. Terang itu datang, menguasai tubuhku dan menyorot tajam nadi keberdosaanku. Tatapanku nanar pada diri sendiri. Aku tak berdaya meninggalkan kesia-siaan. Dalam keletihan batin, aku tertunduk malu. Bisiku dalam sebaik doa pada Tuhanku. Berdoa dan berserah pada Tuhan. Kasihanilah kami, Tuhan penebus. Menganugerahkan kebesaran kepada kami, sama seperti yang dimiliki para bagus. Namun, kami kurang memahaminya. Kami tidak menjadikannya sebagai kekuatan untuk memberi perlindungan bagi yang lemah dan mengasihi yang lain. Sebaliknya, kami memandang rendah dan berlaku tidak benar dengan rasa kebesaran dan ego diri yang merasuki kami. Kasihanilah kami, Tuhan penebus. Oh Tuhanku, penebusku, Kau datang ke dunia. Engkau rela disalibkan demi umat manusia. Jauh-jauh karena saya sekolah SMA di kampung, dan kalau dia datang pun harus tinggal dengan orang atau dengan keluarga beragama lain. Situasi kayak begini akan semuanya penuh mah. Kalau akan terjadi pada kita juga, makanya kita pilih jam sekolah naik sampai. Tapi anak-anak seumuran Ani dong, sempupian lain mah. Jadi kalau ada keluarga bisa terima Ani dong tinggal sekolah sampai bertahun-tahun. Apalagi katong yang satu agama dengan Ani. Katong sama begini, bagus sayang tuh mama. Kebetulan saja pas bapak itu betul ada bapak melawan. Iya Kak Jen. Bapak senang dengan Kak Jen bicara tadi tuh.
kata dia bicara tuh betul. Kakek lulus kamu dewasa, semangat hidup, mau bantu orang lain. Sebagai orang Kristen itu mesti begitu, kalau ketemu hidup dalam persekutuan, ketemu satu dia satu sayang satu topan dengan satu, begitu kata dia. Ada damai menenangkan jiwa, ada sukacita gantikan air mata. Ada pengharapan di ujung penantian. Tuhan lahir untuk kami. Tangisan bayi di malam syahdu. Hidup kami untuk Tuhan Sang Putra Natal. Firman Tuhan di malam ini terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yakni Lukas 2. Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan Allah Bapa yang punya hidup ini, kami menaikkan puji dan syukur kepadamu Bapa, karena Bapa masih berkenan bagi kami, sehingga kami semua masih kedapatan hidup sampai saat dan detik ini. Tuhan Allah, di malam perayaan Natal unit Shalom 1 ini Tuhan, kami semua akan membaca firman kebenaran-Mu. Tapi kami mengaku sungguh Bapa, kami ini tidak layak, tidak mustahak untuk mengartikan firman ini bagi kami. Untuk itu Tuhan Allah, kami mohon Bapa datang sama tengah kami. Bapa kuasai kami dengan roh Bapa yang kudus itu, supaya firman yang akan kami baca dan kami dengar ini benar-benar tertanam di dalam hati batin kami, dan kami dapat memperlakukan itu di sepanjang hidup, tugas dan percaya ini. Ampuni kami ya Tuhan atas setiap salah dan dosa kami. Biar Bapa datang, artikan semua firman ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Allah Bapa yang di surga. Amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan di hari ini yang kita ambil dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ia menceritakan tentang kelahiran Yesus sebagai rencana Allah bagi penyelamatan umat manusia, di mana perintah Kaisar Agustus untuk menyelenggarakan sensus penduduk pertama kali pada waktu itu. Yusuf dan tunangannya Maria, mereka pergi ke Nazaret, ke kota Daud, yaitu Bethlehem. Perjalanan pada masa itu tidaklah mudah, melainkan memakan waktu yang cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan mendapatkan hasil yang banyak dari penginapan mereka. Tapi Bapak Ibu, sebenarnya di sini mereka telah kehilangan kesempatan di mana mereka menerima berkat surgawi. Seharusnya mereka membuka tempat mereka untuk menerima Yesus sebagai Raja yang akan memberikan mereka berkat dalam hidup mereka. Peluang kesempatan itu tidak datang dua kali dalam hidup kita. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan,
kelompok yang berikut, yaitu Herodes. Dia katakan kepada para Majus untuk menyelidiki Yesus, di mana Herodes ingin mengetahui Yesus sementara berada di mana. Bukan berarti bahwa Herodes ingin menyembah Yesus, tapi ia ingin membunuh Yesus. Dia ingin menghilangkan Yesus, karena Herodes takut ia kehilangan jabatan, takut kehilangan kekuasaannya. Itulah orang-orang yang menolak kelahiran Yesus, menolak untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan itu pun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita katakan bahwa kita menerima Yesus dalam perayaan Natal yang kita selenggarakan di Minggu Adventus ini. Tetapi banyak juga yang menyimpang dari hakikat Natal yang sesungguhnya. Sebab hakikat Natal yang sesungguhnya seperti yang disampaikan dalam tema Natal kita di tahun ini, Yesus datang, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita? Sudahkah kita mengenal Yesus secara pribadi, baik dalam keluarga kita, rumah tangga kita, bahkan persekutuan yang di saat ini? Bapak Ibu merayakan Natal sebagaimana Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 yang menjadi tema kita. Yesus adalah Allah, Allah yang lahir menjadi manusia. Yesus Kristus adalah Sang Pencipta, Yesus Kristus yang berkuasa. Dan sudahkah kita menerimanya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan beriman kita? Sebab ketika kita merayakan Natal, seakan-akan kita menerima Yesus sebagai juru selamat, tetapi dalam pelaksanaannya kita tidak memaknainya bahwa kita menerima Yesus dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Bapak Ibu, menerima Yesus bukan soal ketika kita datang beribadah saja, bukan hanya soal melakukan rutinitas kekristenan kita, tetapi menerima Yesus yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mengaktakan iman kita secara nyata dalam hidup kita setiap hari. Karena itu menerima Yesus sesungguhnya dalam hidup kita adalah kita benar-benar mengenal Yesus dalam hidup kita, dan sehingga kita dikatakan sebagai surat-surat Kristus yang terbuka, sebagai terang yang menerangi kegelapan dunia. Dan karena itu Paulus katakan kepada jemaat di Kolose ketika mereka menghadapi ajaran-ajaran sesat yang menggoncang iman dan pengharapan mereka. Di situ Paulus katakan menerima Yesus itu berarti berakar di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan bertumbuh di dalam iman dalam Kristus. Bapak Ibu, persekutuan perayaan Natal yang Tuhan Yesus kasihi belajar dari Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria adalah orang-orang yang menerima Yesus, di mana mereka rela meninggalkan kenyamanan hidup mereka, tetapi mereka dipakai oleh Allah untuk menjadi alat damai sejahtera Allah. Para gembala yang menerima Yesus dalam kesederhanaan, dalam tugas dan tanggung jawab,
letih dan lesu di padang gurun. Tetapi mereka menerima Yesus. Mereka pergi dan memuliakan Yesus. Dan selain itu juga adalah para Majus yang datang dari jauh. Mereka mencari Yesus, bahkan mereka mengorbankan harta milik mereka hanya untuk menyembah Yesus dengan sepenuh hati. Dan itu adalah orang-orang yang benar-benar menerima Yesus. Dan mereka menunjukkan bahwa mereka menerima Yesus yang datang sebagai juru selamat, yang telah menyelamatkan kita. Yesus yang telah datang dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Oleh sebab itu, setiap kali kita merayakan Natal, sesungguhnya Natal membawa kesan bagi setiap kita. Yesus yang diberikan kuasa untuk menjadi alat di dalam tangannya, mendatangkan berkat damai bagi banyak orang. Walaupun tantangan hidup, walaupun harus kehilangan segala-galanya dalam hidup kita dan sebagainya, tetapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus akan menjamin hidup dan berkat-Nya bagi kita. Kiranya Natal tetap membawa sukacita dan damai bagi kehidupan pribadi, keluarga maupun persekutuan. Kiranya Putra Natal senantiasa tetap menganugerahkan berkat baik bagi pribadi, keluarga maupun persekutuan. Karena itu, terimalah Yesus dan jadikanlah Yesus sebagai panutan dalam hidup kita. Jangan pernah kita meragukan kuasa Yesus, karena Tuhan Yesus akan tetap menyertai kita dalam seluruh pergumulan, tantangan hidup kita. Yang penting kita tetap percaya dan kita tetap meyakini bahwa Yesus adalah segala-galanya bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Selamat merayakan Natal Kristus 25 Desember 2024 dan selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Tuhan Yesus sayang katong semua. Amin. Di saat Natal seperti ini,
Engkau di mana? Tapi dalam doaku meminta Tuhan selalu menjagamu di sana. Salam dariku di hari yang bahagia.
kasih karunia dari Allah Bapa dalam Kristus Sang Putra Natal, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Persekutuan Unit Shalom 1, Jemaat GPM Tual. Damai sejahteranya memenuhi hati kita untuk hidup dalam pengharapan yang teguh hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam dan shalom. Warga jemaat GPM Tual Sektor Shalom Unit 1 yang kami kasihi, salam damai shalom. Di perayaan Natal Kristus ini kami mengajak semua pelayan dan warga jemaat kita bersyukur atas kasih setia Tuhan yang terus memelihara dan menyertai hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir periode pelayanan 2020-2025. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Shalom bagi jemaat GPM Tual. Selamat malam, sekian dan terima kasih. Beta dapat tuh Venus dia petugas. Ini ya Pak mau bilang Parkoy, posto bergaul advensif. Barang kenapa deh Bapak Venus itu beta teman. Iya itu kelakuan sembai. Makanya Bapak bilang kita bersama dia. Jasul. Kamu Bapak? Siswa, kayaknya Venus ada pantri luar itu. Oh ini satu nih. Kenapa nih Bapak? Beta dengan Joshua perjalanan bergaul dengan dia. Borkon itu berarti suruh Joshua berteman dia. Tidak boleh begitu Bapak. Kau tahu apa? Sudah Bapak Mama.
beta di sana mau kasih kembalikan bapaknya. Cuman bapaknya sudah duluan, makanya dia Bro, mau tidak apa lama-lama dari Pepsi tuh? Mari mas lama-lama sama-sama sini. Mari bro. Mama bapak, datang semua dekati ini. Marilah, untuk sama-sama hidup baik dan semua orang sudah. Betul itu, Natal itu bawa damai. Tuhan Yesus yang lahir kasih kita semua kuasa pendekatan untuk mana. Jadi, mari tetap hidup baik-baik dan semua orang sudah.